Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Sekarang kita masih membahas mengenai P-line dan trunking. Nah, di sini kita akan membuat untuk ruangan 3. Oke, di sini kita akan membuat untuk kotaknya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan kotak sama seperti sebelumnya. Lalu pada bagian P-line yang akan menjadi P-line 10 dan yang akan menjadi P-line 20. Oke. Lalu kita tambahkan untuk switch dan PC-nya. Oke, kita tambahkan untuk switch-nya terlebih dahulu. Lalu untuk PC-nya, kita bisa tekan Ctrl. Lalu tinggal klik aja. Oke. Nah, di sini supaya nggak bingung, di sini kita ganti untuk namanya. Ini PC 13, ini 14, ini 15, yang ini 16, ini 17, dan yang terakhir 18. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kita hubungkan. Oke, dari PC 13 ke switch, 14 ke switch, 15 ke switch, 16 ke switch, 17, dan yang terakhir 18. Lalu kita akan konfigurasikan untuk IP-nya. Oke, di sini kita masukkan untuk IP VLAN 10.0/24. Lalu di sini VLAN 10. Oke, di sini VLAN 20. Dan di sini untuk IP dari VLAN 20. 20.0/24. Oke, kita rapihkan. Lalu di sini kita sambungkan juga untuk dari switch kedua dan switch ketiganya. Dari switch kedua ke switch ketiga. Oke. Lalu kita konfigurasikan untuk IP address-nya. Di sini untuk yang PC 13 konfigurasikan 192.168.10.7. Oke, kita kopikan. Lalu untuk yang PC 14.8.8, lalu yang 15.9. Titik 9. Lalu untuk yang VLAN 20 192.7 192.168.20.7. Kita kopikan. Lalu pada PC 17 kita paste titik 8. Lalu yang terakhir PC 18.
20.9. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Oke, kita masuk pada switch ketiga ini, pada ruangan ketiga. Lalu pada tab CLI, di sini kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global configuration. Nah, di sini kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu dengan nama programming. Dan buat untuk VLAN 20-nya dengan nama marketing. Oke, sudah. Lalu kita lihat pada ini, pada PC 13, ini interface 1. Jadi ini interface 1 sampai 3 dan ini interface 4 sampai 6. Oke. Di sini kita masuk pada interface range FA01 sampai 3. Kita enter. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Oke, sudah. Lalu pada interface FA04-nya, interface. Oke, kita exit dulu. Interface interface range FA04 sampai 6. Oke, lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN-nya dan untuk interface-nya. Lalu kita akan konfigurasikan untuk terangnya pada switch kedua dan switch ketiga ini. Oke, di sini kita konfigurasikan pada switch kedua terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, di sini kita masuk dulu pada mode global configuration. Lalu kita lihat. Nah, yang terhubung ke switch-nya adalah FA08. Jadi kita masuk pada interface FA08. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke. Kita exit. Lalu kita lihat do show interface terang. Oke, di sini sudah ada untuk FA08-nya. Statusnya trunking. Lalu kita konfigurasikan terangnya pada switch ketiga. Oke, di sini pada switch ketiga. Nah, pada switch ketiga ini, interface yang terhubung adalah FA07. Jadi kita masuk pada interface FA07. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke.
Lalu kita coba lihat, kita exit dulu, do show interface terang. Oke, di sini statusnya sudah trunking untuk yang FA07. Oke, kita coba komunikasi dari PC7 ke PC13. Oke, masih valid. Kita coba lagi PC7 ke PC13. Oke, sudah successful. Lalu dari PC10 ke PC16 sukses juga. Dan kita coba dari sini PC1 ke PC13. Oke, di sini juga successful. Lalu dari PC4 ke PC16. Oke, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita akan belajar tentang trunking pada MLS. Nah, MLS itu adalah multi-layer switch. Jadi kita akan pakai switch yang ini. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel dari switch ke switch. Oke, di sini kita konfigurasikan dulu untuk terangnya di ruangan ketiga. Oke, kita masuk pada tab CLI. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke MLS ini adalah FA08. Oke, kita ketikkan. Kita masuk dulu pada interface FA08. Lalu switch port mode terang. Lalu kita lihat do show interface terang. Oke, di sini untuk FA08 sudah trunking. Kita konfigurasikan juga pada multi-layer switch ini. Kita masuk pada tab CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan N. Oke, lalu kita masuk pada mode privilege. Lalu masuk pada mode global configuration. Nah, di sini untuk interface yang mengarah ke switch ruangan ketiga adalah FA01. Jadi kita masuk pada interface FA01. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini kita mendapatkan comment rejected. Artinya interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu auto. Oke, saya coba jelaskan sedikit pada Notepad. Nah, sebenarnya untuk mode terang itu ada dua. Ada dua. Yang pertama itu adalah ISL. Nah, ISL ini adalah yang pemiliknya adalah Cisco. Artinya ketika switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch yang punyanya Cisco juga, itu bisa melakukan yang ISL. Lalu yang kedua adalah kita tuliskan. Di sini yang kedua adalah 802.1Q. Oke, jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah open standar. Oke, kita tuliskan open. Nah, misalkan switch Cisco ketemu dengan switch reject, itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah, untuk switch multilayer ini support keduanya. Tapi untuk switch yang ini tidak support ESL, tapi hanya support .1Q. Kalau kita konfigurasi terang di sini di switch 2, maka langsung terhubung pada .1Q. Tapi kalau untuk multilayer dia bingung mau pakai yang ISL
atau yang .1Q. Oke, di sini sebelum kita komenkan switch port mode terang, kita konfigurasi dulu encapsulation-nya. Caranya adalah kita ketikkan switch port terang encapsulation lalu .1Q seperti ini. Lalu kita baru ketikkan switch port mode terang. Oke, lalu kita lihat do show interface terang. Nah, itulah caranya konfigurasi terang pada multi-layer switch. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dynamic terang protokol, atau kita bisa singkat saja menjadi DTP. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mode terang dan mode akses. Nah, untuk mode akses itu artinya adalah menuju pada end device. Untuk terang itu menuju pada switch. Lalu di sini ada mode dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, misalkan di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi akses. Nah, contoh misalkan kita mempunyai dua switch, lalu di switch 1 kita konfigurasi menjadi dynamic desirable, dan di switch 2-nya kita konfigurasi dynamic auto. Nah, maka hasilnya akan menjadi terang. Contoh lagi, misalkan di switch 1 kita konfigurasi menjadi terang, dan di switch 2 kita konfigurasi menjadi akses, maka akan menjadi not recommended. Artinya tidak disarankan. Jadi dynamic auto itu artinya menunggu, lalu dynamic desirable sifatnya adalah mengajak, lalu untuk terang itu sifatnya memaksa, dan untuk akses sama seperti terang, yaitu memaksa. Oke, selanjutnya kita akan coba praktik DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Oke, kita buka switch-nya, Cisco-nya kita buka. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk switch-nya, kita tambahkan dua switch di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, sebelum konfigurasinya, kita lihat dulu mode yang dipakai pada switch-nya. Oke, kita masuk pada switch 0 ini. Lalu pada tab CLI, kita masuk pada mode privilege. Lalu kita lihat show interface FA. Kita lihat interface apa yang terhubung. Nah, FA01 berarti interface 01, lalu switch port, kita enter. Nah, di sini ada yang namanya administrasi mode dan operasional mode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, administrasi mode itu adalah mode yang kita konfigurasikan. Untuk operasional mode itu adalah hasilnya. Nah, by default pada switch ini modenya adalah dynamic auto dan hasilnya static access. Oke, kita coba lihat pada switch kedua, pada switch satunya. Oke, di sini kita masuk pada mode privilege, lalu show interface FA01 switch port. Nah, di sini juga sama dynamic auto, maka dynamic auto ketemu dynamic auto hasilnya akan menjadi akses. Nah, pada switch ini kita akan konfigurasikan dynamic desirable. Oke, kita masuk dulu pada mode global configuration. Lalu kita masuk pada interface FA01. Di sini untuk komennya adalah switch port,
interface FA01. Untuk komennya switchport mode dynamic desirable. Nah, di sini kita enter. Oke. Lalu kita lihat do show. Kita exit dulu. Do show interface FA001. Sorry, saya pencet enter. Saya ulangi. Do show interface FA01 switchport. Nah, di sini untuk modenya sudah berubah menjadi dynamic desirable dan hasilnya menjadi terang. Oke, kita coba lihat di switch pertama. Di switch pertama kita lihat show interface FA01 switchport. Kita enter. Oke, kita akan konfigurasi lagi di switch pertama akan menjadi mode terang. Jadi kita masuk terlebih dahulu pada interface-nya, interface FA01, enter. Sorry, saya lupa, saya belum masuk pada mode global configuration. Lalu kita masuk interface FA01. Oke, lalu switch port mode terang. Lalu kita lihat do show interface FA01 switchport. Oke. Nah, di sini sudah menjadi mode terang dan hasilnya terang juga. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya untagged dan tagged. Oke, kita masuk dulu pada tab simulation. Di sini kita coba kirimkan paket ARP. Oke, kita besarkan supaya kelihatan. Oke, gini. Nah, di sini kita coba kirimkan paket ARP-nya dari PC 1 ke PC 9. Oke. Nah, PC 1 akan mengirimkan ke switch. Oke, kita coba. Lalu dari switch akan di broadcast. Nah, paket yang dikirimkan dari switch menuju switch lagi itu artinya adalah tagged. Oke, kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini paket tersebut ada yang namanya .1q. Nah, .1q tersebut artinya tagged, yaitu ditandain. Dan jika paket ARP-nya tidak ada .1q seperti ini, itu namanya adalah untagged. Selanjutnya, kita akan membahas tentang native VLAN. Oke, kita masuk dulu pada switch 1. Nah, di sini kita lihat interface-nya. Jadi, show interface terang. Oke, kita besarkan. Nah, di sini ada yang namanya native VLAN dan by default-nya native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Nah, kita cek juga pada switch 2. Kita cek masuk pada mode privilege, lalu show interface terang. Nah, di sini ada dua interface yang diterangkan. Di sini juga native VLAN-nya adalah 1. Nah, apa sih native VLAN itu?
native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Jadi misalkan di sini PC 1 mengirimkan paket ke PC 9. Nah, pada saat mengirimkan paket dari switch menuju ke switch lagi, itu ada yang namanya tag, yaitu .1Q. Oke, misalkan VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke VLAN 1 juga, karena nanti VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tagged, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk konfigurasi native VLAN-nya. Kita lihat dulu, kita akan mengganti native VLAN-nya menjadi 10. Oke, di sini kita masuk pada mode global konfigurasi, config, lalu kita lihat interface yang terhubung pada switch ruangan kedua. Nah, FA07. Jadi kita masuk pada interface-nya, interface FA07. Oke, di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port terang native VLAN 10. Oke, kita enter. Oke, lalu kita coba lihat do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 10 yang tadinya 1. Selanjutnya kita konfigurasi di ruangan kedua. Oke, kita masuk pada switch di ruangan kedua. Nah, di sini kita masuk pada mode global konfigurasi. Config. Lalu kita masuk pada interface-nya, interface FA07 kalau nggak salah. Kita lihat. Nah, benar, FA07. Kita enter, lalu di sini switch port terang native VLAN 10. Oke, kita lihat do show interface terang. Nah, di sini sudah berubah native VLAN-nya menjadi 10 untuk FA07. Lalu kita coba kirimkan paket. Oke, kita masuk pada tab simulation. Nah, di sini kita coba kirimkan dari paket dari PC 3 ke PC 7. Oke, kita kirimkan. Dari PC akan dikirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke switch lagi. Oke, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada untuk tag-nya. Yang tadinya ada .1Q, jadi tidak ada .1Q-nya. Nah, itulah fungsinya native VLAN. Jadi native VLAN itu tidak usah memakai tag. Lalu sekarang kita akan mengembalikan native VLAN-nya ke default-nya lagi. Oke, kita masuk pada switch ruangan ketiga. Nah, di sini kita masuk pada interface FA07. Lalu switch port terang native VLAN 1. Oke, kita enter. Lalu kita exit. Lalu lihat do show interface terang. Nah, di sini sudah kembali lagi menjadi 1. Oke, kita lakukan hal yang sama pada switch di ruangan pertama. Oke. Di sini kita masuk pada interface-nya terlebih dahulu. Lalu switch port terang native VLAN 1. Oke, lalu kita exit.
dan lihat do show interface terang. Oke, di sini juga nanti pilihnya sudah berubah menjadi 1. Oke, mungkin ini saja untuk pembahasan mengenai VLAN dan trunking.